Baik Mbak, selamat malam. Sebelumnya, nama aku Yose. Aku dari mahasiswa UNY. Aku mau tanya soal Gi Cafe, Mbak. Yang pertama itu ada bagaimana sih awal mula Gi Cafe itu berdiri? Mungkin bisa dijelaskan sejarahnya itu berdirinya gimana? Jadi awalnya itu owner tuh punya satu ide karena dia masih anak muda. Dia itu punya pikiran untuk gimana sih buka usaha yang bisa masuk di kalangan Wonosari dengan kesederhanaannya, tapi artinya jadi tempat tongkrongan yang nyaman, jadi tempat tongkrongan yang juga dengan keuangan mereka pas gitu. Jadi akhirnya karena kerinduan dia ingin buka usaha, dia sendiri mencetuskan ide bahwasanya gimana kalau Warmindo, awalnya Gigi Cafe Oh iya. adalah sebuah tempat nggak muluk-muluk, rencananya hanya semacam Warmindo aja yang memang kecil-kecilan. Terus ternyata di awal bulan sampai dengan bulan ketiga memang langsung langsung banyak pelanggan juga tanpa harus ini, karena sebetulnya juga selain owner sendiri yang punya keinginan itu, juga saya sendiri yang sebagai penanggung jawab owner itu juga saya juga percaya bahwasanya saya mengawali segala sesuatu itu adalah dengan berdoa dan percaya bahwa Tuhan tuh pasti kasih berkatnya ke setiap kita ketika kita itu memang sungguh-sungguh dan niat gitu loh. Nah dari situ selain itu juga ada ketulusan itu perlu. Jadi walaupun saya sebagai pegawai juga harus punya ketulusan untuk dimana seakan ini adalah usaha saya sendiri, walaupun saya hanya sebagai penanggung jawab di sini. Gitu. Jadi setelah setelah berjalan sekitar 3-4 bulan, Warmindo itu dari tempat yang kecil, lalu owner itu kemudian mengadakan ide untuk membuat sebuah kafe yang jadinya Gigi Cafe seperti itu. Yang kedua itu berapa sih jumlah karyawan di cafe ini? Jumlah karyawan untuk saat ini total 3. Tiga. Ya, karena kemarin kita juga terdampak karena puasa, karena pendapatan juga agak berkurang karena ternyata selama puasa yang siang kita sempat tutup. Ya, dampaknya juga di situ. Untuk sementara 3 orang. Terus yang ketiga yaitu sih karyawan yang di cafe ini tuh lulusannya apa ya? Kalau untuk karyawan di Gigi Cafe, sejak awal saya tidak pernah menentukan dan memastikan bahwasanya harus lulusan SMA, SMK atau D3, enggak, tapi maksudnya yang penting mereka seorang yang bisa dipercaya, seorang yang jujur, mereka juga yang niat juga. Dan dari owner sendiri juga nggak nuntut untuk hal itu, karena mengawali dari saya sendiri. Owner juga nggak pernah minta untuk saya tuh harus dengan standar lulusan apa, tapi yang penting itu kami bekerja dengan kejujuran dan niat. Terus yang keempat yaitu lahan cafe ini tuh merupakan lahan sewa atau milik pribadi? eh Setahu saya ini milik pribadi, ya, lahan milik pribadi owner. Terus yang kelima yaitu rata-rata omset di cafe ini berapa sih per bulan? Kalau stabilnya antara 5 juta 6 juta ya per bulan. Terus yang keenam, bagian keuangan itu yang dipegang oleh siapa ya? Yang memegang keuangan di sini di kafe ini. Saya, Oh, owner menyerahkan sepenuhnya ke saya untuk perbelanjaan, untuk penghasilan. Nanti kalau setelah omset itu ada pun saya harus putar kembali. Ya, nanti tinggal saya membuat laporan, yang saya laporkan bahwasanya penghasilan berapa, sekian sekian ke owner. Nanti setelah itu saya diserahkan ke saya lagi. terus yang selanjutnya itu di kafe ini tuh apakah sudah menggunakan media sosial sebagai promosi? Sempat mau terjun ke IG, ya, karena itu yang paling ini ya, paling Bekerja sering kali, sama sering media kali, itu ya. ya, sering kali dipakai. Tapi kami juga konsultasi ke owner bahwasanya kami juga sepakat, saya juga setuju, biar biar tempat ini itu secara naturali dia akan berjalan dan dikenal orang
karena mereka itu memang berkesinambungan dari mulut ke mulut, lebih ke situ. Karena kalau sosial media sejujurnya juga saya juga punya keinginan mendirikan tempat tongkrongan itu tempat yang nyaman, bukan hanya yang wah, terlihat wah, tapi mereka kayak datang terus setelah itu mereka akan pergi karena tergoda dengan tempat yang lebih wah di luar sana. Pasti itu lebih banyak, tapi setidaknya saya membangun gimana ya, kedekatan pribadi dengan pelanggan, bukan hanya semacam pelanggan tuh hanya pelanggan aja, tapi mereka akan jadi satu keluarga dan ngumpul, mereka juga asik gitu. Tapi ke depan juga kami juga berpikiran bahwasanya mungkin suatu kali kita juga harus ke sosial media karena mungkin itu akan lebih luas jangkauannya, tapi itu pun kita harus menyediakan SDM supaya kami juga siap untuk menampung mereka. Terus untuk target pemasaran itu siapa ya di kafe? Kebanyakan anak-anak sekolah, mahasiswa seperti itu. Mungkin sebenarnya hambatan apa sih yang dihadapi dalam jualan kafe ini? Hambatannya mungkin persaingan juga pasti, karena semakin menjamurnya Warmigo, semakin menjamurnya kafe di Wonosari. Yang itu tadi ada yang mewah, ada yang ini juga tergantung pangsa pasarnya, tapi artinya itu tadi saya percaya juga ke depan yang penting kami itu membangun kenyamanan dengan pelanggan. Itu aja sih. Maksudnya untuk ke depan juga kembali lagi rezeki itu juga Tuhan pasti atur. Yang penting nanti juga pasti ada progres yang harus kita capai untuk ke depan, bagaimana harusnya semakin bertumbuh. Itu aja. Terus untuk yang terakhir itu apakah ada produk unggulan sih di kafe ini? Produk unggulan sih kita juga malah ngikutin pasar ya, ngikutin apa yang mereka suka, apa yang mereka cari, itu sebagian besar adalah malah minuman saset. Ya, sepertinya memang receh ya, tapi nyatanya yang paling dicari itu minuman saset daripada yang memang kami menyajikan menu yang lain, tapi mereka itu kurang pas karena mungkin minuman saset itu adalah minuman yang paling murah, yang paling yang paling pas buat mereka. Cuma ini itu sekian dari pertanyaan dari saya. Ya. Terima kasih atas waktu yang disediakan oleh Mbak siapa? Nita. Mbak Nita. Terima kasih. Ya.